Nyaman iya, tangguh iya, kenceng juga iya, boros udah enggak. Ini dia Nissan X-Trail T33 e-Power e-Force. Nissan X-Trail T33 akhirnya meluncur juga di Indonesia setelah sekian lama para fans Nissan menunggu X-Trail terbaru, dan hadirlah X-Trail T33 yang paling baru ini. Sekarang memang kalau lihat dari mukanya dia bukan yang versi facelift seperti yang ada di Australia, tapi versi yang ini justru lebih tangguh dibandingkan dengan versi Australia yang kelihatan lebih maskulin, lebih luxury. Dan untuk kalian yang belum tahu, sebenarnya kita udah nge-review Nissan X-Trail ini beberapa waktu lalu ya. Videonya bisa kalian lihat di atas ini. Tapi kenapa kita review lagi? Karena ini adalah final spec untuk pasar Indonesia dan bisa kalian beli di Gias 2025. Jadi kalau kalian minat sama X-Trail, dapatnya spesifikasi yang ini. Tentu ada penambahan spek dibandingkan dengan yang kita review sebelumnya. Tentu yang pertama akan kita bahas soal mesinnya terlebih dahulu. Karena tadi di awal gue bilang kalau X-Trail masih bertenaga untuk generasi terbarunya ini, tapi makin irit berkat teknologi e-Power mereka yang sekarang memakai mesin KR15 DDT. Jadi KR25 udah nggak ada lagi di Indonesia. Di Australia masih ada, tapi dengan kode mesin yang baru. Dan KR15 DDT ini memang masih 3 silinder ya, tapi sudah turbo dan kompresinya itu variasi antara 1:8 hingga 1:14. Dan bensin yang direkomendasikan untuk X-Trail ini minimal RON 95. Jadi jangan coba-coba pakai Pertalite atau pakai RON di bawah 92 sama sekali, oke? Lanjut lagi. Karena berteknologi e-Power, dia memiliki baterai berkapasitas 1,8 kWh, lebih gede sedikit dibandingkan Serena, dan tenaganya. Untuk tenaga gabungannya sendiri, dia mengeluarkan tenaga sebesar 211 horsepower dengan torsi 330 Nm di roda depan, dan di roda belakang itu 195 Nm. Betul, karena berteknologi e-Force jadi dia ada 2 motor dan all-wheel drive. Oke, mungkin para fans Nissan sudah familiar dengan teknologi yang namanya e-Force. Apa sih e-Force itu kan? Buat yang belum tahu, e-Force itu adalah teknologi full-time all-wheel drive dari Nissan yang pertama kali diimplementasikan di Nissan Ariya, mobil listrik fullnya Nissan. Dan di X-Trail terbaru ini, Nissan mengimplementasikan teknologi e-Force tersebut untuk mengejar performa, kenyamanan, dan juga kelincahan dari bodi X-Trail yang sekarang lebih bongsor. Itulah kenapa berkat teknologi e-Force, Nissan X-Trail sekarang mencatatkan angka 0-100 km per jam hanya dalam 7 detikan aja. Ingat, mobil ini beratnya 2 ton lebih. Ya, tapi performanya bagus. Loh, di mana iritnya bang? Karena berteknologi e-Power, dia bisa mencatatkan hasil konsumsi bahan bakar dengan mudah. Itu di angka 1:17 atau 1:16. Keren banget nggak tuh? Oh ya, buat kalian yang komen, wah transmisinya masih lemot nggak? Nggak, kan teknologi power, udah bukan pakai transmisi lagi. Dia pakai 2 motor langsung di depan dan juga belakang. Jadi udah nggak ada transmisi yang lemot lagi. Oke, sekarang kita bahas soal desainnya. Desain sebenarnya nggak ada perubahan daripada yang kita bahas sebelumnya. Masih berdesain tangguh, jadi bergerak dari yang ala-ala MPV di T32, jadi desain tangguh kembali sesuai kodratnya Nissan X-Trail. Grillnya emang bukan yang facelift, jadi yaudah sekarang kita bahas aja. Untuk perlampuannya dia udah LED full. Untuk lampu utama memang masih multi reflektor tapi udah auto headlight ya, jadi udah ada auto assist headlightnya. Dan untuk fog lamp dia proyektor. Sementara di bagian grill bawah sini ada active aero shutter. Jadi kalau misalkan dalam keadaan tertentu, grill bagian bawah ini bisa menutup atau membuka sesuai kebutuhan ketika mesin membutuhkan pendinginan yang lebih atau X-Trail ini membutuhkan tingkat aerodinamis yang lebih. Jadi menutup atau membuka sesuai kondisi. Oke. Samping velg masih 19 inci dengan profil ban 235/55, bannya dari Hankook sebagai
ban standar. Di bagian belakang pun pelampuan juga udah full LED. Tapi yang pengen gue komentar di sini adalah emblem e-powernya yang ternyata masih e-power generasi yang awal-awal. Sementara untuk emblem Serena yang C28 itu emblem e-powernya udah yang paling baru. Kenapa nggak sekalian diimplementasiin ke X-Trail ini aja? Oke, itu aja soal desain. Sekarang kita masuk ke bagian interior yang ternyata ada beberapa update yang dilakukan pada X-Trail sebelumnya yang kita review. Yuk. Ya, sekarang kita masuk ke bagian X-Trail T33 dan kita disambut dengan pemakaian material yang cukup atraktif dan juga menarik. Kenapa? Karena di atas ini dia ada soft touch juga nih, coklat. Terus soft touch-nya nggak cuma berhenti di situ, di bagian tengahnya juga nih yang hitam-hitam dengan jahitan asli dan ada aksen kayu di bagian dashboard. Sementara untuk bagian door trim, untuk yang bagian coklat tua dan hitam ini masih sama, soft touch juga, tapi ada aksen brush aluminium di bagian armrest-nya. Keren banget. Oke, untuk material sih oke punya nih si X-Trail T33. Lalu lanjut lagi, setir bentuknya sama persis sama Serena. Kotak-kotak futuristis, 3-spoke ya. Dan tombol-tombolnya juga hampir sama persis dengan Nissan Serena. Cuma ada minusnya di sini karena tidak ada tombol ProPilot sama sekali. Nanti kita bahas. Oke, lanjut lagi untuk panel instrumen. Wow, ini layar. Jadi dihadepin kita sama layar 12 inci untuk infotainment display sama speedometernya. Udah full layar, gak analog lagi. Ditambah head-up display yang sebelumnya nggak ada di X-Trail yang udah kita bahas. Tiga-tiga ya. Head-up displaynya itu 10 inci. Informatif memang. Dan mungkin kalian bertanya, kenapa head-up display segede itu? Karena head-up display 10 inci tersebut bisa menampilkan peta navigasi. Bukan cuma turn by turn, tapi petanya langsung ditampilin di head-up displaynya. Walaupun sayang, tampilan peta tersebut nggak bisa kita aktifin waktu menggunakan Android Auto atau Apple CarPlay. Hanya bisa menggunakan navigasi built-in yang tersedia di Nissan X-Trail T33 ini. Lanjut lagi, untuk kamera around view monitor, tentunya itu fitur khas Nissan masih tersedia di X-Trail T33 ini. Dan AC-nya, panel AC bukan panel sentuh-sentuh, tombol fisik, dan sudah triple climate zone. Jadi kiri kanan di baris depan dan bagian baris kedua itu bisa kita atur suhunya masing-masing. Walaupun di baris kedua itu nggak bisa diatur kecepatan anginnya, cuma bisa ngatur suhunya doang. Tapi untuk mengatur suhu baris belakang pun ya, baris keduanya itu bisa kita atur lewat panel AC di dashboard. Oke, lanjut lagi untuk colokan nih buat smartphone, ada USB Type A, ada USB Type C, ada colokan 12 volt juga, dan yang baru dibandingkan dengan X-Trail yang udah kita bahas ya, T33 sebelumnya, itu udah ada wireless charging dengan ambient lighting. Tapi ambient lightingnya cuma putih. Nggak ada warna lain, bener-bener putih doang. Nissan kayaknya mau ngejar minimalis sih, tapi kayak kenapa nggak ngasih pilihan gitu ya. Mungkin biar nggak terlalu mendistraksi gitu ya kalau ketika kita berkendara malam-malam. Oke, lanjut lagi. Di belakang wireless chargingnya ada tombol khas dari mobil-mobil Nissan e-Power ya. Jadi ada tombol EV mode, bisa full berkendara mode EV, dan tombol e-pedal. Jadi bisa semi-semi one pedal driving. Minim penggunaan pedal remnya. Oke. Untuk tuas transmisinya, dia tuas transmisinya sama dengan X-Trail T33 yang sebelumnya kita bahas. Dan udah electric parking brake ya, sama, ada tombol auto hold-nya. Jadi auto hold-nya nggak di layar. Tombol fisik seperti kebanyakan mobil Jepang. Tersedia 2 buah cup holder dan beberapa mode berkendara nih ya. Kita lihat ada 5 mode berkendara, ada off-road, ada snow, ada standar, eco, sama sport. Dan tombol tengahnya itu adalah hill descent control. Sisanya konsol penyimpanan konsol tengah nggak terlalu dalam, pembukaan pintunya oke, udah keren ya, dia ala-ala butterfly, tapi memang nggak terlalu dalam dan nggak terlalu lebar juga sih untuk penyimpanan kompartemen konsol tengahnya. Kalau misalkan kalian mau naruh handbag mungkin ya, kalian bisa taruh di bawah sini nih, karena konsol tengahnya dia model floating. Dan lucunya ya, ini ada untuk panel karet ini ya, pelapis karetnya ada tulisan Nissan established 1933 di Yokohama. Wih, masih dipertahankan detail. Gue suka tuh kalau mobil Jepang tuh attention to detail yang dikasih ke konsumen tuh bagus. Lanjut lagi kita ke bagian atas. Spion tengah udah auto dimming, udah ada panoramic sunroof juga nih sampai ke baris kedua aja, nggak sampai baris ketiga. Terus tombol masih fisik ya untuk panoramic sunroof, dan sayang lampunya kuning. Mungkin untuk beberapa orang lampu kuning ini bagus ketika malam karena kontrasnya lebih dapet. Tapi
udah 2025. Warna putih juga terang banget sih untuk lampu interior. Kenapa nggak warna putih juga ya? Lampu vanity mirror juga ikutan kuning juga. Yang penting masih dapet, karena rivalnya ada yang nggak dapet tuh. Oke, sisanya itu aja di bagian baris pertama ya, untuk baris depan ini. Dan yang pengen gue mention juga bagusnya di X-Trail ini adalah pengaturan kursi baris depan, mau penumpang mau pengemudi itu udah elektrik semua, nggak manual lagi. Oke, emang mungkin nggak terlalu cepet ya untuk mengatur kursinya, tapi ini membuat X-Trail ini jadi semakin mewah. Kita nggak bisa pungkirin sih. Nggak cuma itu aja, untuk lumbar support tersedia bahkan sampai ke penumpang juga. Jadi bener-bener penumpang disamain, pengaturan kursinya sama kayak pengemudinya. Naik turun juga bisa, reclining juga bisa, maju mundur juga bisa. Setirnya sih masih teleskopik ya, biasa. Tilt teleskopik manual, tuh ya. Nggak elektrik, tapi pengaturan kursinya udah fleksibel banget untuk baris depan. Dan ngomongin soal kualitas juga, kacanya udah double glazing yang bagian baris depannya, sama kayak Nissan Serena. Sekarang kita ngomongin soal ketidakhadirannya ProPilot di Nissan X-Trail T33 terbaru ini. Padahal Serena udah dapet, tapi kenapa X-Trail nggak dapet? Mungkin salah satu faktornya adalah harga, biar harganya kompetitif di Indonesia dan bisa melawan rival-rivalnya. Walaupun memang untuk sistem ADAS di X-Trail ini ya, udah sebenarnya cukup penggunaan di Indonesia karena udah ada adaptive cruise control dan lane departure warning. Jadi udah tersedia juga di Nissan X-Trail ini. Emergency collision juga udah ada, cuma minus di lane keeping assist-nya aja yang tidak tersedia di Nissan X-Trail ini. Blind spot monitoring ada, around view monitor juga ada. Sebenarnya udah cukup sih untuk masyarakat Indonesia penggunaannya. Dan satu hal lagi ya, yang juga mungkin berpengaruh ke harga juga biar kompetitif adalah banyak tombol-tombol dummy di sebelah kanan setir. Jadi bener-bener kosong nih, kopong. Cuma ada pembukaan bagasi, terus tingkat brightness dari speedometer, dan pengatur ketinggian lampu utama. Udah, itu aja. Dan juga tombol informasi untuk head up display. Udah, itu aja. Sayangnya di jok baris depan itu cuma ada fitur heated seat aja nih, 3 level. Nggak ada ventilated seat sama sekali. Padahal di Indonesia emang lebih berguna ventilated seat ya. Tapi sebenarnya heated seat ini juga berguna buat kalian yang mungkin sedang sakit atau lagi berkunjung ke tempat yang dingin. Andaikan ada ventilated seat bakal lebih lengkap sih. Kebiasaan pabrikan Jepang nih. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Dan sebelum kita masuk ke baris keduanya, gue juga pengen ngasih tahu kalau X-Trail T33 ini punya pembukaan pintu baris kedua yang udah 85 derajat. Jadi pembukaannya lebar banget, memudahkan penumpang untuk keluar masuk atau mau masang kursi untuk bayi ya, atau buat ke baris ketiga. Yap, X-Trail T33 ini masih ada kursi baris ketiganya. Walaupun ya sekedar formalitas aja sih, cuma 5+2. Kalian bisa lihat video gua nyobain kursi baris ketiganya di X-Trail yang sebelumnya, T33. Oke, kita masuk. Tuh, ya, lebar banget pembukaannya. Jadi aksesnya gampang. Dan sekarang kita bahas soal baris kedua dari X-Trail T33 ini. Sebenarnya untuk ukuran postur gue yang tingginya 164 cm, ini udah lega dan tetap ya masih membawa ciri khas kursi baris kedua dari X-Trail T32 yang dia theatrical mode, jadi lebih tinggi dibandingkan dengan baris yang depan untuk kursi penumpang baris keduanya. Tuh. Nah, jadi kita commanding, nggak serasa claustrophobic. Dan tuh ya, untuk headroom lega banget, legroom lututnya jauh ke depan, ini posisi gue mengemudi. Dan yang bagusnya di X-Trail T33 ini karena menggunakan teknologi power, jadi platform lantainya nggak terlalu kemakan banyak, sehingga dia membuat kelegaan kabinnya jadi lebih maksimal. Karena teknologi power sendiri, walaupun udah all-wheel drive, tapi nggak perlu adanya gardan, dia depan belakang udah ada motornya. Jadi nggak perlu ada gardan, tunneling jadi minimal banget, sehingga kita kaki masih bisa gerak secara leluasa tuh, dan masih bisa masuk kakinya ke bawah kursi baris depan. Padahal ada baterai itu 1,8 kWh di baris depan, tapi masih bisa masuk kakinya, masih bisa main. Oke, itu dari segi kapabilitas interior baris keduanya. Sekarang gimana dengan kelengkapan fitur di baris kedua X-Trail T33 ini? Pertama, tadi yang di depan gue omongin juga, untuk pengaturan suhu bisa kita atur, jadi 3 buah ya, di belakang bisa kita atur lewat tombol sini.
Untuk kecepatan angin nggak ada sama sekali, kita cuma bisa ngatur bukaan tutup anginnya sama arah anginnya untuk baris kedua. Colokan Type C, Type E tersedia, kantong kursi juga tersedia, dan untuk pembukaan jendelanya udah full auto, baik di depan maupun di bagian baris kedua. Jadi bisa naik turunin secara otomatis, dan ada privacy curtain juga, nah, tirai privasi nih. Nah, jadi privasi di baris keduanya juga terjaga. Lalu untuk armrestnya, di X-Trail ini masih membawa sifat pelipatan kursi X-Trail TG2, jadi 40-40-20 di tengahnya sekaligus jadi armrest yang kokoh, nggak letoy itu. Nah kan, jadi aman tuh ya, keluar dia headrestnya. Tapi kuat kok tuh ya, aman. Mau didudukin sama anak kalian pun dia kuat, nggak letoy. Itulah build quality Nissan. Sementara untuk seatbelt sendiri udah 3 titik bahkan untuk penumpang tengah sekalipun. Paling yang pengen gue komen di baris kedua X-Trail T33 ini adalah lampu kabin yang juga masih kuning. Ya cuma itu aja. Sementara untuk kelegaan kabin untungnya terbantu sama panoramic sunroof yang sampai ke baris kedua. Oke sih. Dan untuk memanjakan telinga paduka semua dan bos-bos yang ada di kursi baris kedua, tersedia speaker 10 titik dari Bose di Nissan X-Trail T33 e-Power e-Force ini. Termasuk satu subwoofer di bagian bagasi. Suaranya gimana ya? Coba kita cek. Oh ya, ngomongin soal fleksibilitas pengaturan kursi di baris keduanya, untuk pengaturan kursi baris kedua dia bisa dimajuin sampai mentok banget tuh. Ya ampun, gua sampai kejepit. Ini untuk memaksimalkan kursi di baris ketiga ya, yang 5+2-nya. Jadi +2-nya itu bisa kita maksimalin kalau mau full penumpang di X-Trail T33 ini. Jadi ya kompromi lah, janjian sama penumpang baris belakang. Mau kalian yang kegempet atau mau penumpang belakang yang kejepit. Janjian lah. Enak, fleksibel, dan bagasinya muat gua yang tingginya 164 cm nih. Tapi ini bukan untuk inspirasi kalian menculik orang ya. Gue pengen nunjukin di bagasinya kalau sekarang sudah tidak tersedia lagi ban cadangan, tapi sudah tersedia tire repair kit. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa dengan X-Trail kalian. Tapi yang unik adalah tire repair kitnya dari Continental. Bannya Hankook. Kolaborasi yang tidak terduga. It's okay. Yang penting berfungsi dengan sangat baik. Dan untuk pemasangan tonneau covernya itu gampang banget. Gue jadi keinget sama X-Trail gue yang T30. Jadi cuma tinggal plug and play. Dah, klik, langsung pasang. Tuh ya. Privasi barang-barang kalian di bagasi langsung terjaga dengan sangat baik. Oke, jadi itu dia impresi kita mengenai X-Trail T33 e-Power e-Force untuk spesifikasi di Indonesia. Jadi ini udah final spec, kalau kalian beli X-Trail di Gias 2025 bakal dapet yang seperti ini. Dan gimana sih menurut gua sebagai pengguna X-Trail dengan kehadiran X-Trail T33 ini? Jadi X-Trail generasi terbaru dengan kode T33 ini sesuai dengan tagline-nya di Indonesia. A legacy is born on every trail. Dia membawa legasi nama X-Trail lewat desainnya yang tangguh, kenyamanan yang dipertahankan, dan performanya yang kenceng. Plus sekarang udah irit berkat teknologi e-Power. Ditambah dengan teknologi ADAS khas Nissan walaupun belum hadir fitur ProPilot-nya. Tapi X-Trail T33 ini sudah cukup memuaskan konsumen Indonesia. Sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Gimana menurut kalian dengan X-Trail generasi terbaru ini? Komentar aja di bawah. Harganya bakal kita kasih tahu, kita pin di bagian komentar jika harganya sudah rilis. Oke? Itu dia impresi pertama kami mengenai X-Trail generasi terbaru. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!